saya mewakili Ketua Perdani menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal ini Sektor Budi Perkasa. Inilah upaya-upaya yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk pemerlu atensi sosial. Dan tentu saja tidak lepas juga dukungan dan partisipasi dari pemerintah daerah, khusus di kegiatan Kota Palembang melalui PSC 109. Ini merupakan langkah kolaborasi yang berbagai pihak. Alhamdulillah dengan FK Musri, terima kasih di tahun ini bisa terlaksana kerjasama juga ya Bu ya dalam rangka Dias Natalis yang ke-64 tahun ya Fakultas Kedokteran Musri. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya itu juga bisa berkolaborasi lagi dengan kami di dengan Kementerian Sosial dalam rangka melakukan upaya-upaya pengabdian kepada masyarakat. Karena kalau berbicara perguruan tinggi ada tridharma yang harus dimainkan ya. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Dan ini sangat beririsan dengan tugas dan fungsi kami di Kementerian Sosial. Harapan kami bisa ditingkatkan lagi kerjasama terkait dengan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh KUSI dengan kami di Kementerian Sosial. Kami biasa melakukan penjangkauan juga ke 9 kabupaten kota yang menjadi wilayah kerja kami, dari mulai Purwakarta, Jakarta Utara, sampai Pagarala, Patlawan, terus kemudian Oku. Sekarang kami mendapatkan tugas baru di Kabupaten Bangka Barat. Jadi lumayan agak berat kalau mau ke Bangka harus naik kapal dulu, Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan di kesempatan lain juga bisa berkolaborasi dengan NCN. Kita bisa bikin kegiatan bakti sosial operasi Kataran di 8 kabupaten yang lainnya. Kalau 3 tahun terakhir ya, dari 2023, 2024, 2025 dan sekarang 2026, 4 kali kita sudah dengan dukungan penuh dari RSMH. Namun di kesempatan berikutnya kita bisa menjangkau di kabupaten ya, dokter Perdami, supaya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita layani. Dan tentu saja kepada para penerima manfaat, akan ada sekalian, mudah-mudahan nanti operasinya berjalan dengan lancar. Yang kakek, jangan kepikiran untuk nambah pasangan lagi ya, nanti kalau sudah tidak akan lancar gitu ya. Karena pemeliharaannya sudah keras, terus kemudian bisa nambah lagi gitu kan. Mudah-mudahan nggak kepikiran seperti itu. Ya, karena tadi Bu Dokter sudah menyampaikan pantun, sepertinya tidak afdol juga kalau kami tidak menutup juga dengan pantun. Ini pantunnya sangat umum, tapi mudah-mudahan begitu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa di bakti sosial lagi. Terima kasih. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Ampera tampak indah, berdiri kokoh impian musik. Selamat pagi para tamu dan tuan rumah yang ramah. Terima kasih atas partisipasi dan kepedulian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Saya sengaja pantun di awal Bapak Ibu, kalau di akhir aku lupa. Yang saya hormati Ketua Persatuan Dokter Mata Indonesia Sumatera Selatan, Ibu Zahra Nuriyallah. AFC itu kebetulan salah satu penasehatnya Prof. Dulu. Ya, jadi
Perdami, mudah-mudahan bagian dari keluarga kita. Kemudian yang saya hormati Kepala Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial Palembang, Bapak Jimmy Toponidro. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Bu Prima Mayasari. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, Dr. Rahmadian. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bapak Ibu dokter spesialis, tenaga medis, dan yang saya banggakan dan muliakan seluruh keluarga dan penerima manfaat kegiatan bakti sosial operasi mata katarak pada hari ini. Kami dari AMCF tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mulia ini. Kami ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu, hanyalah bagian kecil dari kerja besar yang sedang kita lakukan pada hari ini. Bagi beberapa orang di ruangan ini mungkin menganggap hari ini hari biasa saja, dan tetapi bagi orang yang menerima manfaat yang mungkin tadi malam belum melihat dengan jelas, dan insya Allah sore ini sudah bisa melihat dengan jelas, ini adalah merupakan salah satu langkah baru dalam hidupnya. Dan alhamdulillah AMCF, Asia Muslim Charity Foundation, bisa berpartisipasi dalam kerja yang mulia ini. Kami baru ikut serta yang kedua kegiatan bakti sosial ini, dan mudah-mudahan ada kerjasama ke depan yang kita bisa dilibatkan. Kalau tadi dari Bapak Kementerian Sosial mengatakan ingin melakukan kegiatan seperti ini di tempat yang lebih jauh, kami senang Pak. Ya, karena MCF ini punya visi bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang tinggal jauh di daerah 3T. Tantangannya memang besar. Para dokter spesialis harus rela meninggalkan keluarga, harus membawa alat yang mahal, kita mengkondisikan suasana di sana. Kalau di kota Palembang kita masih bisa tinggal di hotel, tapi kalau sudah jauh, ya kita tinggal di tempat apa. Jadi tantangan, tapi kami dari MCF sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti itu. Tahun ini di MCF sudah mencapai 6.000 lebih kegiatan pasien yang kita berikan manfaat, dan semuanya bekerja sama dengan Perdami, baik di kemarin baru di Bangka minggu lalu, kemudian di Jawa Timur bulan ini juga, dan hari ini di Palembang. Insya Allah barangkali dari Kementerian Sosial punya program pada tahun ini di bulan September Oktober, kita punya rencana melakukan kegiatan operasi mata katarak itu di Lumbuk, Kendari, dan Makassar. Ya, jadi barangkali Pak, kalau memang ada kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan kolaborasi bareng, kita menyambut baik itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di samping kegiatan operasi mata katarak, AMCF sebenarnya fokusnya adalah pada penanggulangan tanggap darurat bencana. Jadi pada minggu-minggu ini kami fokus sebenarnya pada penanggulangan dampak gempa bencana yang sedang terjadi di Palu, tetapi tidak melupakan kerja-kerja sosial di provinsi-provinsi lain yang AMCF ada di 15 provinsi di Indonesia. Teman-teman yang di Palembang itu biasanya ketika tidak terjadi bencana alam, maka mereka melakukan kegiatan konvoy, Bapak. Konvoy itu adalah kunjungan ke kabupaten kota. Di situ mereka akan melihat apa kebutuhan masyarakat yang seperti hitanan masal, rumah untuk apa, kemudian memberikan pakaian sekolah, sebagai sembako, barangkali membangun jembatan, juga memberikan alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, memberikan layanan psikososial dan macam-macam. Jadi teman-teman AMCF yang ada di Palembang, di luar dari kegiatan seperti ini, mereka mungkin melakukan setiap bulan kunjungan ke kabupaten se-Sumatera Selatan, bahkan mencapai Lampung. Kebetulan beberapa tahun lalu HKSN, Hari Kesejahteraan Sosial Nasional, dilaksanakan di Lampung, dan teman-teman yang dari Palembang yang berpartisipasi di sana. Sebagai penutup, saya kembali mengucapkan terima kasih banyak
atas partisipasinya dari teman-teman dokter Universitas Sriwijaya yang disnatalis ya, saya ucapkan selamat karena 64. Semoga kebaikan apa yang kita berikan bersama pada hari ini, AMCF memberikan sesuatu, ada yang memberikan ini fasilitas dari pihak rumah sakit, ada yang memberikan kemampuan profesional, kemampuan medisnya. Ini semuanya memberi berkah dari semuanya. Ada satu kutipan yang mengatakan kemakan kupu-kupu di Cina itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian bisa mengakibatkan badai besar di California. Cina itu jauh, California itu jauh, kepakan kupu-kupu yang kecil itu bisa menyebabkan pada akhirnya tornado yang besar di California. Itu kenapa terjadi? Karena tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali ada balasan yang mungkin balasannya lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT kita dapat berkumpul di aula lantai 2 masjid dalam rangka bakti sosial operasi katarak Kemensos melalui Sekretariat Ibu Nasa dan seterusnya kemudian hadir untuk acara ini. Seterusnya salam kita kirimkan kepada jemaah kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantun pertama. Saya terus memang belum siapkan pantun. Coba cari pantun lama saja. Kan orang semua pantunnya. Membeli rambutan ke pasar Cinde, membeli rambutan. Dimakan berdua bersama mantan. Mantan bukan rekan, izinkan kami berikan sambutan dan arahan pada kegiatan ini kepada Bapak Jokowi yang kami banggakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kami doakan Bapak Ibu selalu sehat karena 2 hari ini banyak kegiatan. Yang terhormat Kepala Sentra Budi Perkasa Kemensos Palembang Bapak Dini Komodindro yang sejak saya bertugas tahun 2023 sama beliau dalam acara yang sama ya. Karena memang direktur yang ada hari Sabtu itu biasa saya. Yang lainnya karena direktur di luar daerah. Kalau saya ke depan baru terlalu jauh Pak, 2 kali pesawat, fokusnya mahal gitu. Jadi mendingan di desa. Terusnya yang terhormat Direktur AMCF Asian Muslim Charity Foundation Bapak Ahmad Faisal Siregar. Pak, atau orang Kata Sumbar. Bapak itu ada 2 Pak, ada Sumbar, satu Marga Siregar ada di Sumbar, ada di Pasaman, ada juga di Sumatera Utara di mana? Bapak Beda. Saya sudah mengenal Pak ya. Sama-sama beda saya dari Kopa namanya. Alhamdulillah Bapak saya mualaf. Kemudian saya yang terhormat Ketua Perdana Sumatera Selatan dalam hal ini langsung besar Ketua Perdana saya mau ini ya. Amin. Nazaratul Pidato, kemudian yang terhormat Bapak Dekan Lutfi Nurhani Wakil Ketua Pemilihan Istana Lutfi 2006, Dr. Minggu Mayasari, selama belasan tahun juga untuk Universitas Industri. Semoga semakin maju dan semakin jaya. Terusnya segenap jajaran manajemen persekusi, ada di sini para manajer yang sudah khusus sama yang dalam acara ini. Kemudian tim dokter spesialis mata baik yang tergabung dari Unsri ataupun dari RSMH, nantinya tergabung di Pergami. Seterusnya para tenaga medis, presiden, dan juga yang kemarin sudah menyiapkan acara ini. Wanita pelaksana lainnya serta seluruh Bapak Ibu peserta bakti sosial yang dibanggakan, Bapak Ibu kakek nenek ataupun pada keluarga pendamping pada hari ini. Puji dan syukur sekali lagi kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita berkumpul di sini dalam rangka seremonial membuka kegiatan
bakti sosial katarak masa tahun 2026. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf dari Ibu Direktur Utama yang tidak bisa hadir secara langsung, namun beliau menitipkan salam hangat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menginisiasi kegiatan yang luar biasa. Hadirin yang kami hormati, sebagai rumah sakit rujukan utama, Rumah Sakit Borobudur selalu berkomitmen penuh untuk mendukung setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satunya dalam hal penanggulangan gangguan penglihatan akibat katarak. Dari sisi operasional, insya Allah kami telah memastikan dan mempersiapkan fasilitas terbaik, ruang tindakan hingga kesiapan tenaga medis yang berkompeten agar seluruh rangkaian operasi katarak masalah ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan standar keselamatan pasien yang terkait. Namun, baksos katarak ini bukanlah sekadar tentang prosedur medis atau pembedahan mata semata, ini pun adalah operasi pengembalian harapan. Hari ini kita bersama-sama membuka kembali jendela dunia yang sempat meredup bagi saudara-saudara kita. Kita ingin melihat senyum itu kembali hadir saat Bapak Ibu sekalian bisa melihat wajah anak, cucu dan indahnya dengan jelas sekali. Untuk itu, atas nama manajemen Rumah Sakit Muhammad Hussein, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra kolaborasi kami, Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa, ANTF, Perdami, dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dan teman kami yang melakukan aksi baksos katarak ini juga ada dari Bunda Suci. Kami sekarang juga sedang mencoba mengajak Basnas untuk juga berkolaborasi. Jadi kalau bisa kolaborasi semakin banyak semakin indah. Melihat ruangan ini dipenuhi oleh berbagai instansi yang saling bahu-bahu berkolaborasi, mengira kita semua bahwa tentang kesehatan besar tidak bisa diselesaikan sendirian. Kolaborasi hari ini adalah bukti nyata bahwa ketika kompetensi tim medis bertemu dengan kepedulian sosial yang tulus, kita tidak hanya sedang menyembuhkan mata, tapi kita sedang merajut kembali masa depan dan produktivitas masyarakat kita. Semangat kepedulian yang bersama ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menginspirasi kami yang untuk membuat satu kecamatan dari kecamatan pusat kita berkolaborasi. Center of Collaboration yang bertempat di mana kecamatan di Barat. Di situ ada tempat sekretariat kita di Geraha Sehat. Kami mengundang seluruh kita untuk terlibat di sana. Kita jadikan itu adalah semacam tempat pelatihan masyarakat. Itu adalah semacam kayak helix bersama. Alhamdulillah sudah mulai banyak kegiatan masyarakat oleh beberapa stakeholder. Dari organisasi profesi, dari IDAI, Ikatan Dokter Anak sudah buat kegiatan di sana. Kemudian juga dari Perkevri dan seterusnya juga ada komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas kanker, yang komunitas talasemi, dan sehingga masyarakat itu akan coba kita edukasi. Dan kita akan sebentar lagi melakukan screening liver test, kemudian ada pemeriksaan payudara, agar kecamatan tersebut itu juga terdeteksi penyakit kanker di stadium awal. Nah, dengan demikian nanti masyarakat kesana akan teredukasi dan dia bisa mengaplikasikan melalui kader-kader ini. Ini yang kita harapkan. Mari kita berkolaborasi di sana, berkolaborasi untuk bagaimana saling mengisi kekurangan kita. Sebagai contoh, tadi kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan pas kami sebut acara ini bahwa kita ini tidak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau kita ada berlima, ya, begitu satu orang itu lagi loyo, lagi kurang semangat, maka berempat akan menyemangkan, yuk kita kerja bareng lagi. Tapi kalau kita cuma sendirian, ya lepas kalau sendirian, semangat sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama berkolaborasi, nah itu yang menjamin daripada keberlanjutan suatu program. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan dan saling berkolaborasi. Karena saat ini adalah zaman kolaborasi, bukan zaman kami mengundang ANTF, ya, kalau ada kegiatan lain, ya kita bisa bekerjasama di sana. Insya Allah, Lutfi tidak hanya fokus kedokteran saja, FKM kita juga akan ajak, ya juga Fasilkom juga akan kita ajak bagaimana mengajak masyarakat di Jawa Timur itu memakai aplikasi Jantung Sehat.
karena kasih satu sehat ini walaupun sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu para peserta bakti sosial, peserta pendamping yang kami banggakan, kehadiran Bapak dan Ibu hari ini adalah amanah dan pengingat bagi kami semua, para pelayan kesehatan, tenaga medis sebuah pengabdian yang tulus. Jangan khawatir, tim dokter dan perawat kami akan mendampingi dan memberikan pelayanan terbaik selama proses operasi nanti. Kami semua berdoa, semoga setelah tindakan operasi ini kelihatan Bapak Ibu kembali terpilih, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman, beribadah dengan lebih khusyuk, dan berkumpul bersama keluarga tercinta dengan penuh bahagia. Mari kita sosok hari esok yang lebih cerah, lebih jelas dan penuh dengan sesuatu. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bakti sosial Qatar masa 2025 ini secara resmi dinyatakan dilakukan. Demikian dan kami tutup dengan pantun 4/4 1/8 5/5 1/10. Demikian bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat terakhir. Siap kan? 6 Bisa dijual tak lagunya? Saya dijual ya. Bapak dari mana Pak? 8 jam ya Pak? 6 jam. Pada itu kan? Juga. Udah berapa lama? Dari sana ya. Aku sudah sama bagian Mana kamu? Jam 800 sama 800 ya tahu atau belum pernah. Belum kan kita
Tempat yang berdebu ya. Sehari-hari ya. Masih. Jadi selama kapal ini pakai kacamata. Enggak, kalau tulisan bawah itu agak pusing gitu, mungkin malah meleleh. Jadi kuatnya siang aja, malam enggak kan? Malam terus Tambah kabur aja. Iya. kan malam ya. Iya, tapi biasanya jalan malam dan jalan siang. Ekstra ini pakai ya. Insya Allah emang mau balik lagi nih sebenarnya. Iya, nggak makan. Alhamdulillah, mudah sehat ya. Ibunya sehat banget. Terima kasih ya dulu. Jadi kalau sebelum ini operasi ini nggak boleh sekalian sebagai kebetulan pada kemudian ini saya itu dia kembali ke kanan. Itu karena nyambung. Alhamdulillah Bapak cepat berani yang bermasalah itu banyak pasien nggak berani. Yang lebih parah ini kalau sudah mental kayak kena fokus. Aja. Kembali ke sekolah, apa itu? Pemain lagi ini 2 kali di Jakarta. Dibuang sama Motorannya dia pusing pribadi. Kedua pemain iya kan baru sebelum pusing jadi kemarin di Jakarta operasi bersih ya doakan sehat walafiat Pak. Dan keuntungannya operasi katarak ini bisa kita lakukan hanya dengan anestesi lokal aja. Iya, jadi kita pakai tetes kain, edukasinya masih lebih di dalam gitu kan, maksudnya masih takutnya itu. Dari Iya, Palembang. dari Palembang. Ini staf kita ini sama dokter Krisa, Pak. Jadi kalau operasi katarak ini memang sangat banyak siram air gitu. Jadi pasiennya mesti kita ingetin jangan